Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati Allah, kesempatan kemarin kita telah memasuki pengantar atau pendahuluan yang ada di buku Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian kita juga sudah baca matan-matan awal yang kesimpulan globalnya adalah bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang kita wajib untuk beriman dengan nama dan sifat tersebut tanpa menyelewengkan maknanya atau tahrif, tanpa menolak maknanya atau ta'til, tanpa menanyakan tata cara atau gambarannya yang disebut dengan takyif, dan tanpa menyamakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk yang disebut dengan tamtsil. Dan Allah Subhanahu wa taala mengombinasikan penetapan nama dan sifatnya di antara penetapan untuk sifat-sifat yang merupakan kesempurnaan Allah dan menafikan sifat-sifat yang merupakan kekurangan. Dan sekarang kita akan masuk dalam kelanjutannya. Di buku kecil yang kita baca ada di halaman 5 paling bawah. Atau saya mulai dari atasnya sedikit di poin 14. Kata penulis, wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsah bainan nafyi wal itsbat. Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan dalam sifat-sifat dan nama yang Dia sandangkan pada dirinya antara penetapan dan penafian atau peniadaan. Fala udula di ahli sunnati wal jama'ati amma ja'a bihi al mursalun fa innahu as-siratul mustaqim. Siratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Tidak ada penyimpangan bagi ahlu sunnah wal jamaah dari apa yang dibawa oleh para rasul, karena ia adalah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlati ma wasafa Allah bihi nafsah fi suratil ikhlas allati ta'dilu thulutsal Qur'an. Termasuk di dalam kategori sifat tadi adalah sifat-sifat yang Allah sandangkan pada dirinya di dalam surat Al-Ikhlas yang menyamai sepertiga Al-Quran. Tandai pada kata menyamai ta'dilu thuluts Al-Quran, menyamai sepertiga Al-Quran. Apa maksudnya menyamai sepertiga Al-Quran? Ya. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang dia suka membaca surat Al-Ikhlas dibaca berulang-ulang. Kemudian ada sahabat Nabi yang lain yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia melaporkan hal ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, bahwa surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ada ikhtilaf sebagian ulama kita, apa yang dimaksud dengan sepertiga Quran ini? Dibagi jadi setidaknya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sebanding dari sisi pahala. Maka siapa yang membacanya 3 kali, itu dari sisi timbangan pahala sebagaimana membaca Al-Quran utuh 1 kali. Bisa dipahami? Jadi pendapat pertama pahala. Oh ya, Syekh Utsaimin memberi catatan. Seandainya pun ini adalah timbangan pahala, tapi tidak bermakna kesamaan dalam hukum. Contoh, ada orang mengatakan, saya bernazar untuk membaca Al-Quran utuh apabila saya sembuh dari sakit. Betul-betul dia sembuh dari sakit. Berarti kan harusnya dia tunaikan nazarnya. Apa nazarnya tadi? Baca Quran utuh. Terus dia baca Al-Ikhlas cuma 3 kali. Dia bilang soalnya kan Al-Ikhlas itu ta'dilu thulutsal Quran, sebanding dengan sepertiganya Quran, karena sepertiga dikali 3 berarti seperti membaca utuh.
Kita bilang itu timbangan pahala paling banter. Tidak bermakna timbangan hukum. Ya, berarti di situ ditulis pendapat pertama pahala dalam kurung bukan hukum. Yang kedua kandungan. Apa yang dimaksud dengan sepertiga Al-Quran? Di sini Syekh Shalih bin Fauzan menyebutkannya, kemudian Syekh Utsaimin juga menyebutkannya, kemudian Syekh Muhammad Khalil Harras juga menyebutkannya. Kata beliau, ya, wa qad ikhtalafa al-ulama fi ta'wili dzalika ala aqwal. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan perkataan al-ikhlas itu menyamai sepertiga Quran. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang lebih mendekati kebenaran, kata beliau, wa hasiluhu anna al-Qur'ana al-Karim ijtama'a ala thalathati maqasida asasiyah. Bahwa Al-Quran itu memiliki 3 kandungan pokok. Apa saja 3 kandungan pokok ini? 1, hukum atau syariat yang berkenaan dengan perintah dan larangan, halal dan haram. Yang kedua, berkenaan dengan kisah-kisah orang terdahulu, para nabi. Yang ketiga adalah tauhid dan keagungan Allah. Ada berapa kandungannya? Kalau dikumpulkan ayat-ayat ini, dikelompokkan ini ayat mana, ini ayat mana, ini ayat mana, maka nanti bisa dikelompokkan jadi 3 klasifikasi. Klasifikasi pertama, ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum atau syariat. Apa isinya? Perintah dan larangan atau halal haram. Klasifikasi kedua, yang berhubungan dengan cerita atau kisah-kisah umat terdahulu, para nabi dan rasul. Ya, begitu juga para sahabat nabi. Kemudian yang ketiga, tauhid dan keagungan Allah. Nah, surat Al-Ikhlas ini masuk yang mana? Tauhid. Jadi kalau dikatakan Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Quran, dapatnya dari mana? Di antara para ulama ada yang mengatakan itu sama dengan pahala, bukan hukum, dan ada yang mengatakan dari sisi kandungan. Karena Al-Ikhlas itu berisi tauhid, dan tauhid itu adalah satu dari 3 klasifikasi utama ayat-ayat Al-Quran. Apa yang Allah sebutkan? Haitsu yaqul qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana dia berfirman, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah sesembahan yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Langsung. Wa ma wasafa bihi nafsah fi a'zami ayatin fi kitabillah. Dan sifat yang dengannya dia menyifati dirinya dalam ayat yang paling agung dalam kitabullah. Dan ada banyak ayat yang Allah juga sifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Di antaranya di ayat yang akan disebutkan berikut ini. Haitsu yaqul Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wa lihadza kana man qara'a hadhihi al-ayata fi lailatin lam yazal 'alaihi min Allahi hafizun wa la yaqrabuhu syaitanun hatta yasbih. Di mana dia berfirman, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan tidak memberatkannya pemeliharaan keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Al-Baqarah ayat 255. Oleh karena itu, barang siapa membaca ayat ini di suatu malam, maka dia senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah dan tidak didekati setan sampai pagi.
ditandai pada kalimat yang terakhir. Oleh karena itu, barang siapa membaca ayat kursi di satu malam, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah dan tidak didekati syaitan sampai pagi. Perkataan ini adalah perkataan Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Ada riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Idza awaita ila firashika faqra ayat al-kursi fa innaka la yazal 'alaika min Allahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih." Ya. Kata Nabi SAW, apabila engkau sudah menuju ke tempat tidurmu, maksudnya hendak tidur di malam hari, maka bacalah ayat kursi, karena apabila engkau membaca ayat kursi akan ada senantiasa perlindungan dari Allah untukmu dan tidak akan kamu didekati oleh syaitan sampai pagi. Teman-teman pernah dengar kisah Abu Hurairah menjaga Baitul Mal, di mana dia 3 malam ketemu dengan makhluk. Ya. Ada makhluk yang mencuri di Baitul Mal. Kemudian di malam ketiga, setelah ditangkap 2 kali, ya, di malam ketiga dia bilang, hari ini kamu tidak akan kulepas lagi, kamu akan kulaporkan kepada Nabi. Ya, maka makhluk itu mengatakan, lepaskan aku, nanti kamu kuajarkan 1 ayat yang kalau kamu baca di malam hari, maka syaitan-syaitan tidak akan berani mendekatimu. Nah, akhirnya Abu Hurairah percaya, dilepaskan makhluk itu, dia dapati ilmu tentang ayat kursi. Di pagi harinya dia lapor kepada Nabi. Nabi mengatakan, makhluk yang buruk itu dia telah berbicara jujur. Ya, maksudnya benar apa yang dikatakan oleh syaitan tersebut. Kalau kita lihat di ayat-ayat tadi, ada banyak keagungan-keagungan Allah, ya, ada banyak sifat-sifat Allah, seperti ditandai pada Al-Hayy, Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Wah, ini kalau ditandai, semuanya ditandai jadinya. Ya, itu semua adalah di antara sifat-sifat Allah. Selanjutnya firman Allah Ta'ala yang lain, wa qauluhu subhanahu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dan firman-Nya Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 3, dialah yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir, yang maha batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya, teman-teman kalau dapati, oh ini, sambil membaca atau menyimak ayatnya ini, teman-teman menandai, oh ini nama dan sifat Allah. Oh ini dia sifat Allah. Juga firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Juga firman-Nya Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 58, dan bertawakallah kepada yang hidup, kekal, yang tidak mati. Kemudian wa huwal alimul hakim. Di surah At-Tahrim ayat 2, dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di surat At-Tahrim ayat 3, al-alimul khabir. Dialah yang maha mengetahui lagi maha teliti. Berikutnya, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Di surah Saba ayat 2, yang artinya dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Firman Allah di surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahuinya selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur kecuali dia mengetahuinya. Tidak ada sebutir biji pun yang di dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering kecuali tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ya, tandai dulu sedikit pada la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah memiliki kunci-kunci semua yang gaib, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Firman Allah ini, tidak ada yang mengetahui kunci gaib selain Allah, berarti Nabi pun tidak mengetahui.
kecuali sebatas yang Nabi diberitahu. Apa contohnya yang gaib dan Nabi diberitahu? Surga neraka. Apalagi? Adanya nikmat dan siksa kubur. Kemudian kejadian di hari kiamat. Tapi sebatas yang Nabi diberitahu saja. Ya. Lanjut firman Allah Ta'ala, "Wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmi." Yang artinya tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Surat At-Tolak ayat 12 yang artinya agar kalian mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar mengeliputi segala sesuatu. Firman Allah yang juga menggambarkan nama dan sifatnya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Surah Adz-Dzariyat ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Boleh ditandai Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Maka yang benar nama manusia itu tidak boleh Ar-Razzaq. Siapa pemberi rezeki? Allah. Kok ada orang namanya Rajak? Yang benar Abdur Razzaq. Kalau ditambahin Abdu depannya tidak apa-apa, malah baik. Kemudian firman Allah Ta'ala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Asy-Syu'ara ayat 11 yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Firman Allah berikutnya, "Innallaha ni'ma ya'udzukum bih. Innallaha kana sami'an basira." An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Al-Kahfi ayat 39 yang artinya dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, ini kan di surat Al-Kahfi, ayat ini kan kita baca ya, rata-rata bacanya hari Jumat. Nah dari pelajaran ini pun nanti kita ketika membaca Al-Quran, kita sambil melihat bagaimana keagungan-keagungan Allah. Nah. Lanjut. Firman Allah berikutnya, "Walau syaa Allahu maqatatalu, walakin Allah yaf'alu ma yurid." Surah Al-Baqarah ayat 253 yang artinya, seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Kemudian firman Allah, "Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis shadi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid." Al-Maidah ayat 1, hewan ternak dihalalkan bagi kalian kecuali yang akan disebutkan kepada kalian dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang berihram atau haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Di ayat yang Al-Baqarah 253, bagian yang pentingnya di sini untuk yang kesesuaian dengan pembahasan kita adalah yaf'alu ma yurid. Allah itu berbuat apa yang dikehendakinya. Kalau yang di bawahnya yahkumu ma yurid. Allah menetapkan hukum sesuai yang dikehendakinya. Kemudian firman Allah, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama." Al-An'am 125 yang artinya barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan petunjuk kepadanya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit. Kemudian firman Allah, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Al-Baqarah ayat 195 yang artinya dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah mengatakan, "Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin." Al-Hujurat ayat 9 yang artinya dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Firman Allah, "Famastaqamu lakum fastaqimu lahum
innallaha yuhibbul muttaqin. At-Taubah ayat 7 yang artinya, maka selama mereka berlaku lurus terhadap kalian, hendaklah kalian berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Yang juga menggambarkan nama dan sifat Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah wahai Rasul, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian. Berarti Allah punya sifat cinta. Ya, Allah itu punya sifat cinta. Firman Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Al-Maidah 54 yang artinya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Allah mengatakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. As-Saff ayat 4 yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Firman Allah, wa huwal ghafurul wadud. Al-Buruj ayat 14 yang artinya, dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Bagaimana kalau nama-nama dan ayatnya, nama surat dan nomor ayat tidak usah dibaca. Jadi kita lebih fokus ke nama-nama dan sifat Allahnya. Tidak terselang-selingi dengan nama surat dan nomor ayat. Ya, kita konsentrasi pada nama-nama dan sifat Allah apa saja begitu. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, yang mana nama dan sifat Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, Engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmumu. Kemudian Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Dan Dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Yang mana? Rahima. Kemudian Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Tuhan kalian telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Ya, ar-rahmah. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah itu al-ghafur ar-rahim. Ya. Allah mengatakan fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Ya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Allah punya sifat ridho. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anah. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya. Yang mana sifat Allah? Allah itu punya sifat Murka, marah, dan juga punya laknat. Apa itu laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Apa itu laknat? Lawan dari rahmat. Dijauhkan dari rahmat. Kemudian Allah mengatakan dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanah. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Allah mengatakan falamma asafuna intaqamna minhum. Maka tatkala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka. Kemudian walakin karihallahu imbi'athahum fathabbatahum. Tetapi Allah membenci keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Kemudian firman Allah, kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Firman Allah, hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah wa qudiyal amr. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan para malaikat pada hari kiamat bersama naungan awan dan diputuskanlah perkaranya. Firman Allah,
hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan para malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu. Firman Allah, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, ya, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Sama sekali tidak, apabila bumi diguncangkan dengan hebat, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Ada firman Allah, wa jaa rabbuk. Ini menunjukkan Allah punya sifat datang. Ya. Kalau ada yang bilang, masa Allah punya sifat datang? Apa jawabannya sesuai dengan perkataan Imam Malik kemarin? Bahwa sifat Allah datang itu sudah diketahui dengan dalil. Terus, adapun bagaimana cara datangnya tidak tahu. Terus beriman bahwa Allah itu datang wajib. Lalu dan tanya-tanya bagaimana datangnya Allah itu adalah bid'ah. Kemudian firman Allah, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzila al malaikatu tanzila. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih, dan diturunkanlah para malaikat secara bergelombang. Kemudian firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini dalil yang kemarin kita bilang, Allah punya wajah. Nah, coba saya tunjuk ya. Tidak usah takut. Coba antum dulu. Allah punya wajah. Bagaimana wajahnya Allah? Jangan jawab begitu saja. Kalau antum jawab begitu saya juga tahu. Saya mau tes biar antum hafal enggak kata Imam Malik. Ya. Coba sebutkan dengan empat-empatnya. Maklum bahwa Allah punya wajah. Dari mana? Dari mana tahunya? Maklum itu kan tahu. Tahunya dari mana? Dari dalil. Terus? Bagaimananya nggak tahu. Beriman bahwa Allah punya wajah itu wajib. Tanya-tanya bagaimana wajah Allah itu bid'ah. Lanjut. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apakah yang menghalangimu untuk sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Berarti Allah punya apa? Oh, tadi ditandai wajah. Ini bagian-bagian yang sering ditolak soalnya. Wajah, tangan. Kalau yang tadi jarang ada yang nolak. Well, apa? Misalnya yang tadi Allah itu maha memiliki rahmah, Allah itu murka. Yang menyimpang pun paham. Tapi kalau sudah bicaranya wajah, tangan, kaki, nah ini banyak yang tidak percaya. Kata Allah, apa yang menghalangi untuk sujud dengan apa yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Berarti Allah punya sifat apa? Tangan. Nah, saya tes, coba. Siapa suruh duduk depan? Allah punya tangan. Allah memiliki kedua tangan telah dimaklumi. Apa? Telah dimaklumi bahwa Allah punya tangan. Maklum dari mana? Dari dalil. Terus? Bagaimana kedua tangan Allah? Bagaimana bentuk tangannya Allah? Enggak tahu. Mengimani bahwa Allah punya tangan wajib. Tanya-tanya bagaimana tangannya Allah bid'ah. Firman Allah, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah qullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan ka yunfiqu kaifa yasha.
Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Ya, kata baliyadahu, kedua tangan Allah. Berarti di situ yang ditandai dua tangan. Berarti Allah berapa tangan? Dua tangan. Dan disebutkan juga kedua tangan Allah dua-duanya kanan. Tapi jangan antum bayangkan kalau kayak seperti kita punya tangan dua-duanya kanan cacat. Ya, nah, tanganku dua-duanya kanan. Cacatlah orang itu. Nah, orang itu takut bilang nanti Allah dibilang cacat. Nah, ada orang-orang menyimpang bilang kalau kita bilang Allah punya dua tangan, dua-duanya kanan, itu namanya merendahkan Allah. Kita bilang Allah yang bilang Allah punya tangan. Allah juga yang mewahyukan Allah dua-duanya tangannya kanan. Ya udah, terima aja. Jangan kau bayangkan seperti tanganmu, gitu. Nah, untuk emang Allah dua tangan? Iya. Dan dua-duanya kanan? Iya, punya tangan. Nah, kok bisa? Itu yang diinformasikan oleh Allah dan sudah diketahui. Sudah diketahui dari mana? Dari dalil yang Allah berikan. Terus. Adapun bagaimananya kita nggak tahu. Bagaimana? Allah mengabarkan beriman kepadanya wajib dan bertanya tentang tangan Allah perkara yang bintang. Ya, teman-teman sudah dengar ya?